Shalom, selamat pagi. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kebun dan Swapen Perkebunan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini, Selasa 2 September 2025, oleh anugerah Tuhan kita bersama. Sebab itu, kembali saya mengajak, mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita datang mencari wajah Tuhan, kita mau mengagungkan Dia, memuliakan Sang Raja kita. Mari kita bermazmur kepada Dia. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Mazmur pasal 66 ayat 5. Mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi ini kita akan belajar dari kitab Yeremia, pasal 25 ayat 3, 4, dan 7. Yeremia pasal 25 ayat 3, 4, dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalangan dirimu sendiri. Yeremia pasal 25 ayat 3 dan 4 serta 7. Kasih setia, kasih serta keadilan Allah berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kasih serta keadilan Allah berjalan bersama-sama, dan tidak satupun di antaranya yang patut kita abaikan. Bahwasanya Allah adalah pribadi yang maha pengasih, adalah suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan. Allah pengasih. Di dalam kasihnya, Ia memelihara dan menjaga kita agar senantiasa hidup di dalam kehendaknya yang sempurna. Namun, bukan berarti kita boleh melupakan keadilannya. Apabila orang mengabaikan kasihnya dengan tetap hidup berlarut-larut di dalam dosa mereka, maka Tuhan di dalam keadilannya akan bertindak untuk meluruskan kehidupan umatnya. Hukuman Ia jatuhkan untuk menyadarkan umatnya dan demi membawa mereka kembali kepadanya. Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati.
tindakan Allah di dalam kasih dan keadilan untuk meluruskan kehidupan umatnya. Ini ia kemukakan di dalam kitab Yeremia pasal 25. Di situ Allah mengutarakan bahwa selama 23 tahun ia di dalam kasih memperingatkan umatnya, bangsa Yehuda, akan dosa-dosa mereka. Ia bertujuan untuk membawa mereka kembali kepadanya. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Sebagai akibat, di dalam rasa sakit hatinya kepada berhala-berhala yang disembah umatnya, maka di dalam keadilannya Allah bertindak dan menghukum mereka. Semua ini menunjukkan bahwa kasih serta keadilan Allah berjalan bersama-sama dan tidak satu pun di antaranya yang patut kita abaikan. Ingat sekali lagi, kasih dan keadilan Allah itu berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa mengabaikan salah satunya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita harus melihat juga keadilannya dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari saudara-saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita hidup berkenan kepadanya, hidup seperti apa yang Ia rancangkan, mari kita berjalan di dalamnya. Jangan kita melakukan dosa dalam kehidupan kita lagi, sebab Dia sudah menebus kita di atas kayu salib dengan kematiannya. Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku, hargailah pengorbanan Kristus, supaya hidup kita bermakna bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak terbatas, dan di dalam kasih-Mu itu, Engkau senantiasa menuntun hidup kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Namun keadilan-Mu juga tetap untuk selama-lamanya. Di dalam keadilan-Mu itu, Engkau tidak akan membiarkan diri kami untuk berjalan di luar kehendak-Mu. Ajarlah diri kami, ya Tuhan, untuk menghargai kasih dan keadilan-Mu dengan hidup menaati tuntunan firman-Mu. Oleh karena itu, ampunilah kami atas sikap pemberontakan terhadap perintah-perintah-Mu yang ada di dalam hati kami. Baharuilah hati kami dan penuhilah diri kami dengan roh yang taat kepadamu. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam hingga di pagi hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Tolong kami hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan, sertai dan tuntun kami di dalam kebenaran-Mu, di dalam firman-Mu. Kemurahan-Mu telah kami nikmati dan kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kembali kami menyerahkan semua aktivitas yang akan kami kerjakan pada hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan, berkatilah semuanya dengan keberhasilan. Tuhan, tolonglah diri kami agar kami mampu mengisi hari ini dengan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Genapilah rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh mempermuliakan Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami, ampunilah dosa dan salah kami. Dan hari ini ke depan, kami berjalan di dalam rencana rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selamanya, demi Yesus yang hidup. Kami bersyukur, dan kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara hamba, rekan-rekan yang berada di Gang Kamunan, Swapen, perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi.
Berkati semuanya ya Allah, dalam aktivitas, dalam kegiatan, dalam pendidikan, dalam pelayanan. Sehingga apa yang mereka kerjakan mempermuliakan Tuhan. Biar mereka mengerti panggilan-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka boleh hidup dalam kasih-Mu, serta mereka boleh mentaati apa yang telah Engkau katakan kepada mereka. Hidup di dalam keadilan, melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati mereka semuanya, Yesus Kristus. Berikan penghiburan bagi yang sedih, berikan kekuatan bagi yang lemah, dan Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada semua hamba-hamba, saudara-saudara yang ada di Kamundan, Swapen Perkebunan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan, pemirsa hati Kristus dimanapun berada, dan spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini secara online. Memberkati hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang ada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Pimpin, bimbing Ibu Susi berjalan dalam kebenaran kasih-Mu, bahwa dia taat setia kepada aturan-Mu, kepada perintah-Mu, sehingga dia boleh menjadi berkat, teladan, panutan kepada banyak orang, kepada hidup rumah tangganya, bagi suaminya, bagi anak cucunya. Dan biarlah Tuhan menolong mereka semua dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan-pelayanan, hingga nama Tuhan setiap saat dipermuliakan. Berkati Ibu Susi dengan kesehatan yang terbaik, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, perlindungan-Mu nyata untuk Ibu Susi pagi hari ini dan sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta belas kasihan Tuhan turun untuk Ibu Ros Wairata. Pimpin Ibu Ros Wairata berjalan di dalam kehendak rencana-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu. Biar dia boleh hidup bijaksana dalam takut akan Tuhan, menghormati anugerah-Mu, menghormati perintah-perintah-Mu, sehingga dia boleh terus menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Spesial kepada anak kekasih Renata, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pimpin mereka dalam aktivitas mereka hari ini, di dalam keberhasilan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati. Pimpin Ibu Senti terus taat setia, berjalan dalam rancangan rencana-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, menjadi saksi dan berkat kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang ia kerjakan sungguh mempermuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Senti, sehingga Ibu Senti tetap kuat, sehat, beraktivitas dalam keberhasilan-Mu, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Spesial menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala, bagi semua saudara bersaudara dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli. Pakai Ibu Yuli terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Dia boleh taat setia kepada semua aturan-Mu, perintah-Mu. Dan dia boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang yang ia kasihi, yang ia layani. Bahkan spesial kepada anak cucunya. Tuhan memberkati Ibu Yuli untuk terus boleh menyatakan kasih, kuasa, hikmat-Mu juga kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anaknya, spesial kepada Bapak Agung Wibawa bersama dengan istri Ibu Siska, dan juga kepada kedua anak kekasih Jason dan Yulia. Tuhan memberkati mereka juga dalam semua tugas pekerjaan mereka. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan berkati Pak Agung dengan hikmat-Mu
di dalam menjalankan tugas fungsinya, sehingga apa yang ia kerjakan boleh berhasil dengan baik karena hikmat Tuhan memberkatinya. Demikian juga Tuhan memberkati Ibu Siska dalam tugas fungsinya sebagai istri, penolong, dan juga kepada kedua anak sebagai ibu yang taat dan setia kepada Tuhan, menjadi panutan kepada kedua anak kekasih Jason dan Yudia. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat kepintaran kepada Jason dan Yudia di dalam pendidikan mereka, sehingga apa yang mereka pelajari dapat mereka ikuti dengan baik dan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kasih-Mu melimpah untuk hamba-Mu Ibu Yulianatan dan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras, bahwa hidup Bapak Pendeta Tom Pandaras berjalan di dalam rancangan-Mu, di dalam kehendak-Mu, sehingga apa yang ia kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini semuanya boleh berhasil dengan baik. Berkati Bapak Pendeta Tom Pandaras dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan lindungi, pelihara, hikmat-Mu menyertai ia dalam segala keputusan yang ia ambil dalam tugas pekerjaan pelayanan. Berkati umat yang dilayaninya, berkati keluarga besar Pandaras, dan Tuhan pakai hamba-Mu terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana, bahwa hidup Ibu Diana berjalan dalam rencana rancangan-Mu, taat setia kepada perintah-perintah-Mu, melakukan dengan segenap hati, dan hidup terus menyatakan kasih kuasa hikmat-Mu juga kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Bapak terima kasih, berkati Ibu Diana De Fretes menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak kekasih Yemima, Reinhardt, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam tugas pekerjaan dan juga dalam pendidikan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu melimpah, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata bagi mereka siang malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahtera dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu turun dalam nama Yesus kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes dan keluarganya. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Bapak, biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan boleh membawa hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto hidup di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah didengar, kami dengar bersama, kasih serta keadilan Allah berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu, biarlah Ibu Yurike juga boleh hidup bijaksana, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh. Biarlah dia boleh mengatur waktu di mana dia boleh mengambil bagian di dalam persekutuan bersama dengan tubuh Kristus, di mana Tuhan percayakan ia, sehingga hidupnya sungguh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang, spesial kepada hidup rumah tangganya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Tuhan memberkati, bahkan ia boleh menjadi berkat bagi kedua orang tuanya yang berada di Manado, Opa Edward Sampel Mamoto dan Oma Olga Ona Monalu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan, dan biarlah Tuhan membawa ia semakin mengerti bahwa tanpa Tuhan apa yang ia kerjakan akan sia-sia. Sebab itu Tuhan, biarlah dengan kasih setianya dia boleh datang kepada Engkau, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang telah ia peroleh. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Yurike, sehingga Ibu Yurike terus taat setia kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati menjadi berkat. Demikian pagi hari ini hamba berdoa untuk hamba-Mu Saudara Anis Faidiban, dimanapun berada pagi hari ini.
Tapi hamba minta kasih, kuasa, hikmah, dan kesetiaan Tuhan turun atas hambamu, Saudara Anies Faidiban. Tuhan pakai Saudara Anies Faidiban untuk boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi setiap orang yang ia jumpa, yang ia temui, bagi keluarga besar Faidiban. Dan Tuhan menyatakan kasih kuasa-Mu melimpah-limpah. Berkati Saudara Anies Faidiban dengan kesehatan yang terbaik. Dan biarlah semua pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh Saudara Anies Faidiban, Tuhan turut campur tangan. Tuhan buka jalan kepadanya, sehingga dia boleh melihat betapa besar kasih-Mu kepada hidup pribadinya. Biar Saudara Anies Faidiban menjadi saluran berkat kepada setiap orang yang ia jumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua hal-hal yang tidak berkenan, jauhkan dia dari semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi Tuhan, berkati hamba-Mu, Saudara Anies Faidiban, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu kepada Saudara Anies Faidiban. Dan hamba tetap berdoa mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa negara kami. Tuhan, biarlah kebenaran-Mu turun atas bangsa negara kami. Sehingga setiap orang yang ada dalam bangsa negara kami ini bersandar sepenuhnya kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Tuhan juga tolong semua para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jaringan kabinet yang ada, kepada Bapak Gubernur Wakil, Bupati Wakil, Wali Kota dan Wakil, dan semua yang ada dalam bangsa negara ini. Tuhan berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Bahkan seluruh aparat TNI Polri, biar mereka boleh menjalankan tugas fungsi mereka dengan menghormati Engkau, dengan takut akan Engkau, sehingga mereka mengerjakan bagian-bagian mereka dengan keadilan daripada Engkau sendiri. Tuhan, jauhkan semua roh pemecah belah, roh pemberontakan yang ada dalam bangsa negara kami. Roh-roh yang berniat jahat kepada bangsa negara ini, hamba ikat, patahkan, hamba tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, menanam kebenaran, kekuatan firman Tuhan, memberkati bangsa negara kami ini, sehingga bangsa negara kami boleh bertumbuh dengan damai. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Hamba tetap berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati. Pakai hamba-hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semua, spesial kepada seluruh pemirsa Hati Kristus dimanapun berada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari, saudara, kita juga hidup dalam keadilan Kristus. Kita hidup juga dengan keadilan. Kita menjadi berkat, menjadi teladan. Kita menyatakan kasih Kristus. Ingat, Tuhan mengasihi kita. Tetapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Sebab itu, kita harus berani melangkah, meninggalkan dosa, dan hidup di dalam kebenarannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.